Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Nur Ajhara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas hari keempat. Nomor 1. Melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagian A. Pengamatan terhadap motivator. 1. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid dengan mengucapkan selamat pagi dan berdialog yang membuat anak senang. Nomor 2. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Menciptakan suasana belajar dengan fun learning dengan cara perlahan-lahan agar anak lebih bisa belajar dan membaca. 3. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Dengan cara membimbing sepenuh hati dan diajarkan secara perlahan-lahan agar anak selalu merasa senang. Nomor 4. Bagaimana cara motivator mengajarkan anak berdialog? Jadikan anak subjek belajar agar aktif melakukan kegiatannya. Nomor 5. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Melakukan evaluasi afeksi setiap saat. 6. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Memberi materi sesuai kemampuan. Nomor 7. Bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Baik, jujur, disiplin, belajar sambil bermain bersama anak tanpa adanya paksaan. Nomor 8. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Bertanya akan yang dia sukai, bercerita, membuat anak terhibur. Nomor 9. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Ia mau, karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Bagian B. Pengamatan terhadap murid. Nomor 1. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Berteriak, kalem, tenang, semangat, dan ceria. Nomor 2. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Ada, setiap anak berbeda-beda. Nomor 3. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ada yang ceria, semangat mengeja, membaca, tapi ada juga yang menolak. Nomor 4. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak juga, kadang yang belum mood untuk memulai pelajaran dan ada yang senang pelajaran. Nomor 5. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada, hanya beberapa murid yang tidak bisa. Dan sebagai motivator adalah memberikan arahan pelan-pelan dan perlahan-lahan agar anak bisa belajar kembali. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Itu ada yang senang, ada yang ceria, ada yang aktif. Ada yang aktif tapi malas berhitung, ada yang pendiam tapi senang mewarnai. Bagian C. Pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana tergantung si anak. Ada yang sepi, ramai, juga ada yang berlarian. Nomor 2.
apakah ada kepaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Itu tidak ada. D. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yaitu dialog umum, tepuk semangat, yel bimba, doa sebelum belajar, menyanyi Cinta Ananda, dan La Bimba. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Penerapan teori modul, evaluasi efeksi, cek PMR, dan pengerjaan. 3. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Murid mengajukan modul, menulis, membaca, berhitung, bercerita, dan bernyanyi. 4. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Membersihkan habis belajar, ingatkan mengerjakan PMR, duduk manis, dan berdoa sebelum pulang. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu durasinya 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.